Konservasi biasanya didefinisikan sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengawetkan tanah, terutama dari tingkat kesuburannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa usaha budidaya pertanian itu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas yang setinggi-tingginya, dan yang kedua adalah mendapatkan margin keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau tanah mengalami degradasi, otomatis akan menurunkan produksi yang dapat dihasilkan. Oleh sebab itu, usaha untuk pengawetan tanah itu harus selalu terus-menerus dilakukan agar tanah tetap bisa berproduksi secara berkelanjutan. Pada umumnya, konservasi dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama adalah konservasi secara fisika. Yang kedua adalah konservasi menggunakan tanaman-tanaman, dan yang ketiga adalah konservasi secara kimia. Meskipun sebenarnya konservasi secara kimia ini jarang sekali direkomendasikan karena selain harganya yang mahal juga aplikasinya agak sulit untuk dilakukan. Sedangkan yang biasa dilakukan oleh petani biasanya adalah konservasi fisik atau mekanis dan konservasi dengan menggunakan vegetasi. Konservasi fisik bisa dilakukan dengan pembuatan teras yang umum kita temui di lahan-lahan miring. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menurunkan degradasi bahan organik. Sedangkan untuk yang menggunakan tanaman ada beberapa metode. Yang pertama adalah strip cropping, alley cropping, dan beberapa metode penggunaan tanaman-tanaman untuk mencegah terjadinya erosi dan aliran massa. Erosi dibedakan menjadi dua, yakni erosi alam atau erosi geologi atau natural erosion, dan erosi dipercepat atau accelerated erosion. Erosi geologi adalah erosi yang terjadi lebih lambat atau sama dengan proses pembentukan dan perkembangan tanahnya. Erosi dipercepat biasa disebut erosi saja, yakni erosi yang dapat menimbulkan hilangnya lapisan permukaan tanah. Berdasarkan bentuk yang ditimbulkan pada permukaan lahan, erosi dibedakan menjadi erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Erosi percikan adalah penghancuran agregat tanah oleh tetesan butiran air hujan. Akan tetapi, perpindahan partikel tanah masih berada di sekitar agregat tanah yang hancur tersebut, sehingga belum berdampak pada kerusakan tanah. Air aliran permukaan di samping memiliki energi kinetik yang dapat merusak agregat tanah, juga mempunyai energi yang mampu memindahkan partikel-partikel tanah tererosi. Aliran permukaan pada lahan yang relatif rata menjadikan air aliran permukaan juga relatif rata, sehingga erosi yang terjadi adalah erosi lembar atau seep erosion. Berlereng dengan permukaan lahan yang tidak rata, baik cembung maupun cekung, air aliran permukaan bisa terkumpul atau terkonsentrasi pada transek-transek tertentu, sehingga terjadi erosi dalam bentuk alur. Erosi tersebut biasa disebut dengan erosi alur atau rill erosion. Erosi alur yang tidak segera diatasi dengan tindakan konservasi tanah, maka laju erosi akan semakin tinggi dengan terbentuknya parit, sehingga disebut dengan erosi parit atau gully erosion. Pada kesempatan kali ini kita ada dua jenis tanah yang akan kita pakai sebagai model. Yang satu adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi, andisol,
yang berada di lereng Pegunungan Ijen, dan yang kedua adalah jenis tanah sebaliknya, tanah yang telah mengalami degradasi lanjut yang berada di Suco Pangepok. Kalau kita lihat dari genesisnya, mengapa tanah-tanah di daerah Ijen masih tergolong subur? Karena memang di sana proses rejuvenasi, pemudaan kembali itu masih tetap terjadi. Yang kita ketahui, Kawah Ijen masih aktif. Kemudian Gunung Raung pun juga masih melakukan aktivitas sesuai dengan ritmenya. Ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun sekali. Sedangkan kalau di daerah Suco Pangepok, yang merupakan lereng dari Pegunungan Argopuro, di daerah-daerah tersebut proses rejuvenasi atau pemudaan kembalinya sudah tidak ada, sehingga tanah-tanah akan semakin melapuk dan banyak terjadi erosi, banyak terjadi aliran massa, dan akhirnya menyebabkan degradasi kesuburan tanah. Hal-hal tersebut yang kemudian akan menjadikan dua lokasi ini menjadi sangat kontras. Yang satu tingkat kesuburannya tinggi, produktivitasnya sangat tinggi, produktivitas potensial, sedangkan yang satunya tingkat produktivitas potensialnya sangat rendah. Nah, kalau kita lihat di beberapa tayangan yang sudah diambil, hal itu terlihat jelas. Tanah-tanah di daerah Suco kemungkinan besar masuk di dalam ordo Alvisol. Tanahnya sudah melapuk lanjut. Kalau kita lihat dari warnanya, kemudian dari batuan-batuan yang mulai muncul terlihat di permukaan, di sana membuktikan bahwa proses erosi dan sedimentasi berjalan dengan sangat dengan intensitas yang sangat tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di daerah Ijen, tanah-tanah andisol, kita bisa melihat bahwa tanah-tanah di sana tingkat degradasinya kecil. Kemudian karena di daerah-daerah tersebut tingkat kesuburannya masih tinggi dan sebagian besar terdiri dari gelas vulkan, ada istilah pseudosen atau pasir semu. Nah, pasir semu ini dia menunjukkan sifat secara fisik seperti pasir, tapi sebenarnya dia adalah debu dan clay. Sehingga tingkat kesuburannya tinggi, tetapi tingkat stabilitas fisiknya juga semakin tinggi, juga lebih tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah yang ada di Suco Pangepok. Akibatnya apa? Kalau terjadi hujan, tanah-tanah di daerah Suco itu lebih mudah untuk terjadi erosi dan sedimentasi di daerah-daerah yang lebih flat. Sedangkan di daerah Ijen itu stabilitasnya lebih bagus sehingga proses erosinya tidak begitu kentara. Kalau kita lihat beberapa metode konservasi yang dilakukan di daerah Suco, itu terlihat konservasi yang dilakukan sangat-sangat intensif. Sedangkan di daerah Ijen terjadi sebaliknya. Meskipun tingkat kelerengannya tinggi, tetapi tingkat pemotongan lerengnya tidak begitu terlihat. Bahkan di beberapa tempat ada beberapa metode bukan konservasi, tetapi metode budidaya yang itu menyalahi metode konservasi yang konvensional. Jadi kalau metode konservasi itu memotong lereng berlawanan arah dengan arah lereng. Kalau yang itu menggunakan alur searah dengan arah lereng. Itu juga terjadi di daerah-daerah Dieng. Di daerah-daerah Dieng model budidayanya juga sama seperti itu. Nah, kalau ini tetap dibiarkan berlanjut, memang di satu sisi kemungkinan untuk terjadi penggenangan, blocking itu sangat besar. Kalau terjadi penggenangan, otomatis akar tanaman akan busuk dan produksi yang bisa dihasilkan juga akan semakin turun. Tetapi kalau tindakan ini dibiarkan, yang terjadi tanah-tanah lapisan atas baik topsoil maupun subsoil akan tergerus dengan sangat cepat. Karena fungsi-fungsi salurannya yang ada di situ itu untuk mengeluarkan air yang terjebak di dalam daerah budidaya.
daerah kanopi. Akibatnya, diperkirakan dalam waktu 5-10 tahun, kondisi yang ada di Ijen itu akan sama seperti yang ada di Wonosobo. Maksudnya seperti apa? Yang di Wonosobo itu karena proses erosi berjalan dengan sangat intensif. Horizon A dan horizon B-nya itu sudah terpancung, sehingga horizon C-nya yang berupa batu-batuan itu sudah mulai muncul di permukaan. Nah, kalau itu yang terjadi seperti di daerah Dieng, Wonosobo, akhirnya satu gunung itu hanya menjadi pot raksasa. Jadi gunung itu hanya jadi media untuk tempat saja. Kemudian cara budidayanya, masing-masing daerah di gunung itu diceluweki, kemudian dikasih bahan organik dan atasnya baru ditanami. Ya, seperti pot raksasa itu sudah. Nah, yang terjadi apa kalau itu tetap kita biarkan? Degradasi lahan akan berjalan dengan sangat fantastis, sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh petani juga akan semakin rendah. Mungkin itu yang harus diperhatikan oleh para pelaku dan para pebisnis yang ada di daerah Ijen. Sedangkan untuk yang di daerah Suco, karena memang tingkat kesuburannya rendah, yang bisa dilakukan adalah pertama mengembalikan kesuburan seperti awalnya, seperti yang dahulu. Jadi kalau bisa ditambah KTK-nya ditingkatkan dan struktur tanahnya juga diperbaiki. Tapi itu juga perlu biaya yang tidak murah dan perlu waktu yang sangat lama. Untuk metode konservasi, dari dua tempat ini pastinya akan sangat berbeda rekomendasinya. Untuk yang di daerah Suco, aplikasi terasiring itu sangat direkomendasikan atau dengan cara strip cropping. Tetapi untuk di daerah-daerah atas, di daerah Ijen, tanah-tanah Andisol, metode konservasi yang direkomendasikan hanyalah pembuatan semacam rorak saja, yang tidak membutuhkan begitu banyak biaya, karena memang tingkat stabilitas tanahnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di Suco. Tetapi tingkat potensi degradasinya jauh lebih tinggi yang di Ijen daripada di Suco Pangeko. Nah, kalau kita lihat dari tingkat produktivitas pasti terkait dengan masalah. Permasalahan di daerah Suco, satu, tingkat kesuburannya rendah, lebih rendah minimal dibandingkan dengan yang di daerah Ijen. Yang kedua, curah hujannya tinggi, sehingga daerah-daerah di sana tingkat erosinya juga semakin besar, sehingga upaya untuk melindungi permukaan tanah dari benturan butiran-butiran hujan itu juga harus dipertimbangkan untuk konservasi tanah dan air di sana. Sedangkan di Ijen, secara alami tanah-tanah di daerah Gelas Vulkan itu sudah merupakan tanah-tanah yang sangat subur. Jadi lahir ceprot itu sudah tingkat kesuburannya tinggi. Hanya saja di daerah sana yang menjadi masalah adalah airnya tidak ada. Sehingga kalau menunggu air hujan, ya petani di sana hanya bisa tanam pada musim penghujan saja. Oleh sebab itu di daerah-daerah yang seperti itu ada dua rekomendasi untuk produksi. Yang pertama adalah menyediakan air, entah itu dengan mengalirkan air dari bawah ke atas, atau yang kedua adalah dengan memilih tanaman-tanaman tahunan yang tahan terhadap musim hujan dan musim kemarau. Meskipun itu perbedaannya sangat kontras.